Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, agar nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amatlah sangat banyak. Dan cara menjaga nikmat tersebut agar kita selalu merasa enak, merasa nyaman, merasa diperhatikan adalah dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah membawakan riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji terkait dengan kisah Al-Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala dengan budak wanita milik Abu Yusuf. Di dalam kisah yang kita sebutkan ada faedah besar yang kita sebutkan dan kita pelajari terkait dengan mengambil kebenaran, mengambil al-haq, bahwa yang namanya al-haq itu bisa diambil dari mana saja. Dan beliau menutup kisah tersebut dengan perkataan Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan. Beliau mengatakan, fa'alima anna al-istifadata mumkinun min kulli ahad.
Setelah beliau mengambil faidah terkait dengan sahmud daur saqit, beliau menyebutkan bahwa beliau mengetahui setelah itu bahwa yang namanya istifadah, mengambil faidah ilmu, itu bisa diambil dari siapa saja. Dan kita sudah sebutkan kisah yang terkait dengan masalah ini, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat. Kemudian datang syaitan menyerupai manusia meminta harta zakat kepada Abu Hurairah. Di akhir kisahnya, Abu Hurairah diajarkan oleh syaitan tersebut terkait dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang fungsinya untuk terhindar dari godaan syaitan itu luar biasa. Dan itu yang kita kenal dengan ayat Al-Kursi. Nah, kemudian Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala membawakan perkataan Abu Yusuf di halaman ke-124. Walihada qala Abu Yusuf hina qila bima adraktal ilma. Abu Yusuf di sini berkata, ketika beliau itu ditanya, dengan cara apa engkau itu mendapatkan ilmu? Abu Yusuf, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu? Beliau mengatakan, mastankaftu minal istifadati min kulli ahadin wa ma bakhiltu minal ifadah. Beliau mengatakan, mastankaftu minal istifadah. Aku itu tidak enggan mengambil ilmu dari semua orang. Penerjemahan penulis di sini, penterjemah di sini, beliau menerjemahkan dengan kalimat tidak enggan. Dan makna al-istinkaf dalam bahasa Arab itu al-i'rad ma'al istikbar, berpaling dengan disertai kesombongan. Nah, Al-Imam Abu Yusuf ini tidak berpaling dengan sombong terkait apa yang disampaikan oleh orang lain dalam masalah ilmu. Dia nggak melihat orang ini nggak layak untuk menyampaikan faidah, enggak. Tapi ketika faidah itu disampaikan, dia nggak berpaling dengan kesombongannya. Dia ambil ilmu tersebut. Dengan cara ini beliau mendapatkan ilmu. Wa ma bakhiltu minal ifadah, dan aku tidak pelit memberi faidah. Ketika orang lain bertanya, ketika orang lain membutuhkan bantuan untuk dijelaskan sesuatu tentang ilmu, beliau berikan. Dan dengan ini beliau mendapatkan ilmu. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada poin penting di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, masalah mengambil faidah ilmu tadi bisa diambil dari siapa saja. Kita sekali lagi kita ingatkan bahwa kita tidak berbicara tentang guru yang kita jadikan atau orang yang kita jadikan sebagai guru, ulama yang kita jadikan sebagai guru, bukan dalam masalah ini kita berbicara, tapi terkait dengan faidah spontan yang diberikan oleh seseorang. Kalau seandainya itu hak, maka diterima, walaupun itu dari seorang budak sekalipun. Walaupun itu diberikan dari orang yang paling kita benci di dunia ini, walaupun itu diberikan dari orang yang memiliki kesesatan ini dan itu, tapi ketika disampaikan dan itu hak, benar, maka wajib untuk diterima. Dan dengan cara itu beliau mendapatkan ilmu. Dan yang kedua, dengan dengan ifadah, memberikan ilmu kepada orang lain. Dan sebagaimana kita ketahui, mungkin dalam ilmu pendidikan, seorang itu bisa lebih memahami materi ketika diajarkan kepada orang lain. Coba, ketika bingung terkait dengan materi tertentu, ilmu tertentu, ajarkan kepada orang lain. Dibahas dulu, kemudian ajarkan. Kita akan dapati ilmu yang lebih dari apa yang kita ketahui di awal. Dan melekatnya ilmu tersebut akan lebih daripada sekedar kita membaca. Dan itu kita rasakan. Dan ana merasakan sekali ketika beberapa tahun terakhir mengajarkan bahasa Arab kepada teman-teman yang sebelumnya mungkin nggak hadir
apa kaidah-kaidah tentang masalah ini, masalah itu. Tapi ketika sering diajarkan, terkadang rasanya nggak butuh kepada buku gitu, keluar sendiri karena saking seringnya disampaikan. Dan ini masya Allah, cara mendapatkan ilmu yang terbaik itu dengan cara apa? Memberikan faidah dengan mengajarkan ilmu tersebut. Fala tabkhal, maka jangan pelit terkait dengan ilmu. Sebisa kita sampaikan apa yang kita paham. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan pertanyaan yang disampaikan kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ditanya bima adraktal ilma, sama seperti perkataan Abu Yusuf. Dengan cara apa engkau itu mendapatkan ilmu? Dan hal-hal seperti ini membuat mereka para salaf kita rahimahumullah itu penasaran. Ketika melihat sosok yang luar biasa, berilmu, alim, keilmuannya luar biasa, mereka penasaran bagaimana kehidupan mereka sehingga mendapatkan ilmu yang luar biasa itu. Gimana caranya? Waktu seperti apa yang mereka habiskan? Cara seperti apa yang mereka gunakan? Ibnu Abbas ditanya, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu? Apa kata beliau? Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dan ini untayan yang sering-sering kita dengar. Dengan yang pertama, lisan yang suka bertanya. Sa'ul yang belajar bahasa Arab, sighahnya apa ini? Bentuknya isim apa? Rahmat. Sa'ul. Mana yang lain? Apa? Sa'ul. Mana yang belajar bahasa Arab? Hilang semua. Apa sa'ul? Fa'ul, fa'il, fa'al. Wazan apa itu? Sighah mubalaghah. Untuk menerangkan makna apa? Sangat, sering. Artinya lisannya suka nanya. Dengan itu Ibnu Abbas mendapatkan ilmu. Yang kedua, biqalbin aqul. Dengan hati yang aqul, suka apa? Mencerna, memikirkan. Dan ini kunci dalam mendapatkan ilmu. Orang nggak tahu harusnya apa? Nanya. Tabiat orang yang nggak tahu harusnya suka nanya. Bukan apa? Diamlah. Nanti kalau nanya tahu wajib mengamalkan pula. Nggak gitu. Di situ apa? Tercela seorang. Dan ketika sudah bertanya, dia akan mendapatkan ilmu dari gurunya. Yang kedua, ketika hadir di majlis Nabi SAW, Ibnu Abbas selalu menghadirkan hatinya. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar-benar dipahami. Enggak haji kalau kata ustadz-ustadz kita apa dari seberang dari Jawa apa? Enggak jiping gitu. Enggak jiping, apa jiping? Ngajinya ngaji kuping doang gitu. Denger doang. Tapi enggak masuk ke hati, enggak dipikirkan, enggak dipahami. Bagi siapapun yang menghendaki ilmu, maka perhatikan dua ini. Tanya kalau enggak tahu, kemudian apa? Ketika disampaikan ilmu, hadirkan hati. Dengan itu seorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertanya itu tercela atau terpuji. Tercela atau terpuji. Dominannya tercela atau terpuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah kariha lakum thalathan. Allah Subhanahu wa taala itu membenci dari kalian tiga hal. Salah satunya apa? Kathratus su'al, banyak nanya.
Dibenci apa dipuji? Dibenci. Dibenci. Tapi ada kondisi banyak nanya itu terpuji. Maka ikhwas sekalian, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, ayat-ayat yang ada, kita akan dapati posisi atau keadaan banyak nanya itu lebih di maqam kondisi tercela. Banyak nanya. Tapi di kondisi menuntut ilmu yang di sana ada faidah, maka di situ terpuji. Dan kita akan sebutkan beberapa hal yang di sana bertanya atau banyak bertanya itu tercela. Yang pertama, ketika pertanyaan tersebut diperuntukkan untuk menanyakan sesuatu yang tidak ada faidahnya di dalam agamanya. Nanya sesuatu yang enggak ada faidahnya dalam dinnya. Maka hal ini tercela. Abdullah ibn Hudzafah dulu pernah bertanya dengan sebuah pertanyaan. Man abi? Apa? Man abi? Apa artinya? Ada anak nanya siapa bapak? Bapakku. Apa maknanya? Kalau orang mungkin kalau nggak ngerti kisahnya bingung. Ini ngapain nanya siapa? Bapaknya sendiri. Dan dikisahkan beliau seorang anak, seorang sahabat yang dilahirkan dari siapa? Laki-laki dan wanita yang berzina. Maka penisbatan dirinya tidak kepada ayahnya. Maka timbullah pertanyaan tadi, man abi? Sekalipun dijawab ayahnya siapa, enggak bermanfaat untuk agamanya. Maka ketika beliau menanyakan dengan pertanyaan tersebut, aslinya tidak ada faedah untuk dirinya. Kalaupun seandainya ibundanya telah melakukan kesalahan dahulu, kemudian setelahnya bertaubat, maka mengetahui siapa ayahnya itu tidak ada faedahnya. Dan Nabi SAW sudah menerangkan baroahnya, bahwa beliau dan ibundanya sudah berlepas diri dari dosa tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala sudah berlepas diri dari dosa tersebut. Karena hal itu dilakukan di masa jahiliyah dahulu, sebelum Islam. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak ada faedahnya dalam masalah dinnya, dalam urusan agamanya. Dahulu orang-orang di masa Nabi SAW, mereka bertanya tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Apa faedahnya bertanya tentang hilal? Hilal yang kita ketahui itu apa? Bentuk bulan yang seperti rambut tipis di awal bulan, untuk menandai awal bulan. Tahu hilal itu seperti itu, faedahnya apa? Ketika Nabi SAW ditanyakan dengan pertanyaan tersebut, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Enggak memerintahkan dengan jawaban yang menerangkan apa itu hilal, bentuknya seperti apa, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala palingkan jawabannya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat di dalam agama si penanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hilal itu bisa digunakan untuk apa? Menerangkan mawaqit, waktu-waktu ibadah. Wal hajj bisa menerangkan tentang waktu untuk waktu haji. Taunya dari mana masuk bulan ini? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dari hilal. Kalau seandainya diberitahu, oh hilal itu seperti ini bentuknya, tidak ada faedahnya dalam masalah agamanya. Tapi ketika diberitahu fungsi dari hilal tersebut, maka ini lebih berfaedah. Maka Allah palingkan jawabannya kepada jawaban yang berfaedah. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan
Poin yang pertama, di antara pertanyaan atau banyak tanya yang tercela itu banyak tanya dalam urusan apa? Adalah masalah-masalah yang tidak ada faidahnya dalam agama si penanya. Yang kedua, bertanya tentang sesuatu setelah dia mengetahui sesuatu tersebut untuk meragukannya, dalam rangka meragukannya. Maksudnya, terkadang seorang itu nanya terkait dengan hukum yang sudah dia ketahui. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menambah ilmu terkait dengan masalah tersebut, tapi untuk meragukan masalah tersebut. Misal, ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib atas manusia itu berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Kalau kita pahami dari konteks ayat ini, apakah dipahami diwajibkan haji itu setiap tahun? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia itu wajib haji ke Baitullah bagi siapa? Siapa yang mampu. Dipahami enggak harus setiap tahun? Dipahami enggak dari sini harus setiap tahun? Ada lafaz-lafaz atau isyarat-isyarat yang menunjukkan haji itu wajib setiap tahun? Ada enggak? Jawabannya enggak ada. Tapi ada sebagian orang yang mempertanyakan, apakah haji ini diwajibkan setiap tahun wahai Rasulullah? Padahal dia tahu dari lafaz tersebut apa? Tidak seperti itu. Sebenarnya ayat tadi ketika turun cukup untuk apa? Diamalkan saja. Tidak perlu ditanyakan. Kalau seandainya ada si penanya tadi dan Allah tetapkan setiap tahun, bagaimana sulitnya? Kan terpikir baru setelahnya, setelah nanya. Nah, ini diantara apa? Hal-hal yang tercela untuk dilakukan. Bertanya tentang ilmu yang sudah dipahami sebenarnya untuk apa? Meragukan apa yang sudah dia pahami dari dalil-dalil yang ada, dari ilmu yang dia ketahui. Di antara contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel untuk menyembelih apa? Sapi. Dan kisah ini sering kita baca dalam Al-Qur'an. Ketika Allah perintahkan umat Nabi Musa untuk menyembelih sapi, apa yang mereka tanyakan? Harusnya kan ketika diperintahkan untuk sembelih, tinggal sembelih, selesai urusannya. Tapi malah bertanya apa? Warnanya apa? Sapinya harus seperti apa? Akhirnya dipersulit. Dan hal ini apa? Jangan dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijauhi. Kita sudah tahu ilmunya, kita bertanya tentang hal tadi untuk apa? Memberikan keraguan pada diri kita, atau untuk apa? Ngutak-ngatik apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Dan ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Yang ketiga, bertanya di waktu yang tidak dibutuhkan. Bertanya di waktu yang tidak dibutuhkan. Ada sebuah kaidah di dalam ilmu usul, dan ini berlaku untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menahan ilmu atau berbicara tentang ilmu menahan ilmu di waktu yang dibutuhkan itu la yajuz, tidak
Tidak boleh. Ketika seorang memiliki ilmu dan ditanya tentang ilmu tersebut oleh orang lain, kemudian dia menahannya untuk tidak menyampaikannya di waktu tersebut, padahal dibutuh. Misal ada seorang yang merasa terganggu dengan perutnya, kayak buang angin tapi bukan buang angin, dan seorang ini bertanya kepada temannya yang dia tahu hukumnya terkait dengan menentukan ini hadas atau bukan hadas. Akhirnya apa? Diakhirkan jawabannya, padahal di waktu itu dia sedang butuh. Ini kaitannya dengan sah atau tidak salatnya. Salat dalam keadaan taharah, suci, atau salat dalam keadaan hadas. Maka menahan ilmu di waktu yang dibutuhkan hukumnya apa? La yajuz, tidak boleh. Oleh karenanya Nabi SAW ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan agama di masa beliau SAW, maka Nabi SAW langsung menerangkan hukumnya. Tidak ditunda-tunda, bulan depan deh baru diterangkan hukumnya, enggak, tapi langsung disampaikan. Karena takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Itu kaidah. Mengakhirkan penjelasan di waktu yang sedang dibutuhkan, di waktu yang ketika itu orang tadi membutuhkannya, hukumnya la yajuz. Ini kaidah dasar dalam menyampaikan ilmu. Nah, di masalah yang kita bahas di sini terkait dengan bertanya. Terkadang seorang itu bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak dia butuhkan di waktu itu. Bahkan mungkin nggak dibutuhkan sama sekali karena jauh dari kondisi dirinya. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini sepatutnya untuk tidak ditanyakan. Mendingan cari pertanyaan yang lain yang lebih bermanfaat untuk dinnya, untuk agamanya. Nah, yang keempat, pertanyaan yang sangat-sangat susah, pertanyaan yang sulit. Bahkan penuh dengan kontroversi. Kalau seandainya ditanya nih, bakal gaduh. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jangan ditanya. Kalau kita bertanya, ribut nih, memancing ini dan itu, maka jangan ditanyakan. Pertanyaan seperti ini termasuk pertanyaan yang tercela. Nabi SAW dalam sebuah riwayat, nahan Nabi SAW atau anna Nabi SAW naha anil ughlutat. Nabi SAW melarang dari al-ughlutat. Yang dinamakan ughlutat adalah masalah-masalah yang susah, masalah-masalah yang sulit, dan masalah-masalah yang mendatangkan kontroversi. Misal masalah-masalah yang banyak, misalkan para ulama di sana jatuh keliru, guru-gurunya keliru, kemudian sering ditanyakan di dalam majlis. Akhirnya semua orang tahu, akhirnya muncul kebencian dan seterusnya. Maka pertanyaan tadi bukan mendatangkan faidah, malah mendatangkan madarat. Nah, yang kelima, bertanya tentang ilat sebuah hukum atau sebab sebuah hukum yang tidak dijelaskan. Bertanya tentang ilat atau sebab sebuah hukum yang tidak dijelaskan. Banyak Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Islam ini ibadah. Dan ibadah-ibadah tersebut tidak dijelaskan apa alasannya, kenapa demikian. Maka ketika tidak disebutkan ilatnya, sebabnya, jangan bertanya apa hikmah Allah Subhanahu wa taala syariatkan ibadah ini.
Misal ketika seorang yang haji atau melaksanakan umrah atau yang berada di mana Masjidil Haram, diperintahkan di dalam Islam untuk mencium Hajar Aswad. Mungkin terkadang kita terpikir penasaran, kenapa disuruh nyium? Hikmahnya itu apa? Mencium batu yang hitam seperti itu. Padahal tinggal dikerjakan bila mampu. Tidak perlu ditanya terkait dengan ibadah-ibadah atau hal-hal yang sifatnya ta'abbudi. Sifatnya apa? Murni ibadah yang tidak diketahui hikmahnya. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang itu untuk mencium Hajar Aswad? Dan sebabnya, illatnya itu tidak disebutkan. Maka tidak perlu bertanya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Atau di sebagian manasik haji yang disyariatkan, ketika Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan tidak disebutkan apa hikmah di balik pensyariatan tersebut, maka jangan tanyakan. Pertanyaan seperti itu tidak bermanfaat, tidak akan dapat jawabannya karena tidak disebutkan dalam dalil yang sahih. Contoh kasusnya seperti pertanyaan tentang illat atau sebab mengqadha puasa bukan mengqadha salat di hak wanita yang haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas yang mereka diperintahkan itu mengqadha apa? Puasa. Salat diqadha enggak? Enggak. Kenapa? Apa alasannya? Apa alasannya? Kalau misalkan ada orang datang nanya, kenapa sih yang diqadha itu malah puasa bukan sholat? Apa jawabnya? Hah? Nggak usah dijawab. Pertanyaan yang seperti ini apa? Tidak ada faedahnya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan alasannya. Kita hanya diperintahkan untuk melakukannya. Wanita-wanita muslimah yang haid atau sedang nifas, kewajiban mereka ketika meninggalkan ibadah puasa adalah mengqadhanya. Dan ketika meninggalkan ibadah salat tidak mengqadhanya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Apa bedanya puasa ini dengan apa? Dengan salat? Wallahu a'lam. Kenapa dibedakan? Wallahu a'lam. Allah tidak menjelaskan, maka kita tidak berusaha untuk mencari-cari apa hikmah di balik ibadah tersebut atau illat di balik pensyariatan ibadah tersebut. Dalam riwayat Mu'adzah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan pernah suatu hari beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa pertanyaannya? Ma balul haidhi taqdis shauma wala taqdis shalah. Pertanyaan yang kayak tadi. Mengapa gitu orang yang sedang haid itu apa? Mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat. Apa jawaban Aisyah? Bukan apa? Bukan malah diapresiasi karena pertanyaannya bagus nih, cerdas. Enggak. Apa kata Ibunda Aisyah? Aharuriyatun anti? Apa jawabannya? Apakah kamu ini orang Haruriyah, orang Khawarij? Nah, bukan dipuji malah dicela. Apakah engkau ini termasuk orang Khawarij? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa dikatakan seperti itu? Orang Khawarij berpendapat bahwa wanita haid atau wanita yang nifas itu mengqadha puasa dan salat keduanya. Sedangkan Nabi SAW mensyariatkan apa? Mengajarkan apa? Yang diqadha itu puasa bukan salat. Lalu ada yang bertanya, kenapa enggak dua-duanya diqadha? Maka timbullah jawaban Ibunda Aisyah, apakah itu orang Khawarij yang memiliki pendapat seperti itu. Nah, hal ini ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terpuji. Pertanyaan-pertanyaan yang bahkan dikatakan tercela. Kemudian poin berikutnya, ketika
pertanyaan tersebut sampai kepada tahap dibuat-buat. Pertanyaannya itu pertanyaan yang dibuat-buat, maka hal ini tidak terpuji. Ada sebuah riwayat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beserta Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala anhu, mereka berdua melewati sebuah haud, kolam atau penampungan air yang umumnya air tersebut di zaman beliau radhiyallahu taala anhu itu digunakan untuk bersuci, digunakan untuk minum dan yang lainnya. Maka Amr mengatakan kepada pemilik kolam tersebut, "Ya sahibal haud, ataridu ala haudika hadha siba?" Apakah ada hewan buas yang minum di kolammu ini? Wallahu alam, apa alasan beliau bertanya seperti itu, Amr ibn Al-As? Apakah karena memahami bahwasanya thu'ru as-siba najis, air liur hewan buas itu najis, sehingga bertanya apakah ada hewan buas yang minum di sini, atau hal lain? Umar ketika mendengarkan pertanyaan Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada pemilik kolam tadi, "Ya sahibal haud, la tukhbirna fa inna naridu 'ala sibai wa taridu 'alaina." Wahai pemilik kolam, jangan kabarkan kami tentang apa yang ditanyakan tadi. Jangan kasih tahu kami apakah ada hewan buas yang ke situ minum atau tidak. Apa kata beliau? Fa inna naridu 'ala siba. Kami itu terkadang minum sebelum datangnya hewan buas. Artinya kami minum baru hewan buas itu datang buat minum. Wa taridu alaina, dan terkadang juga hewan buas itu datang duluan minum, kemudian baru setelahnya kami minum. Artinya apa? Menunjukkan kalau su'ru as-siba itu tidak najis. Air liur hewan buas itu tidak najis. Atau di dalam konteks lain, bahwa air yang tadi terus berganti ketika habis terisi lagi dan seterusnya, maka hal itu tidak membawa najis seandainya pun masuk ke dalam air tersebut. Itu dihukumi seperti air yang mengalir, hanya saja alirannya tidak deras seperti sungai. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faidah di dalam hadis ini bahwa bertanya tentang apa yang tidak dibutuhkan itu yajibu inkaru, wajib untuk diingkari. Kalau seandainya kita lihat teman kita bertanyanya buat-buat, aneh-aneh, nanyanya aneh-aneh, dibuat-buat intinya, maka ingkari. Ngapain sih nanya kayak gitu? Tanya itu yang bermanfaat, atau tegur dan seterusnya. Seperti halnya Umar menegur secara tidak langsung kepada Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang selanjutnya, bertanya dengan menampakkan ketidaksetujuannya atau ketidaksepakatannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bertanya dengan menampakkan ketidaksepakatannya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya sendiri. Terkadang kita dapati kebiasaan yang kita lakukan ternyata ditentang oleh Al-Quran dan Sunnah. Artinya hal yang biasa kita lakukan ini tercela
ketika dipaparkan Al-Quran, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Bertanyalah diri kita. Kita bertanya dalam konteks apa? Menentang Al-Quran dan Sunnah tadi dengan akal yang kita miliki, dengan keterbatasan akal yang kita punya. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini termasuk pertanyaan yang tercela. Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, ar-rajulu yakunu aliman bis sunnah, seorang laki-laki yang berilmu, mengetahui tentang sunnah, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayujadilu anha, apakah boleh dia berjidal tentang sunnah tersebut? Dia orang berilmu, bolehkah dia berjidal, berdebat tentang sunnah yang dia kuasai tersebut? Maka apa jawab beliau? Qala la, tidak. Walakin yukhbiru bis sunnah fa in qubilat minhu wa illa sakat. Tapi apa kewajibannya? Dia kabarkan sunnah tadi kepada orang lain. Dia sebarkan sunnah tadi. Kalau seandainya diterima, alhamdulillah. Wa illa sakat. Kalau seandainya enggak diterima, apa? Udah diam. Tidak perlu berjidal, berdebat terkait sunnah yang disampaikannya. Tapi ini ilmu salaf, ilmu para salaf rahimahumullah itu seperti ini. Tinggal sampaikan, nggak diterima ya sudah, tak diterima alhamdulillah. Tapi sekarang kita memperdebatkannya. Ilmu tadi disampaikan, sunnah tadi disampaikan, nggak terima jadi bahan perdebatan. Akhirnya yang harusnya disampaikan itu yang hak, disisipkanlah hal-hal yang batil, kedustaan-kedustaan untuk memenangkan adu argumentasi di antara mereka, perdebatan di antara mereka yang harusnya membawa rahmat, membawa kepada ilmu yang bermanfaat, malah membawa kepada dosa-dosa besar dari dosa-dosa lisan dan hati. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan hal yang terpuji. Bertanya dengan menampakkan penyelisihan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan akal kita. Nah, sudah azan, kita beri azan terlebih dahulu. Nanti kita lanjut sedikit terkait masalah ini dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-8 terkait dengan pertanyaan yang tercela adalah bertanya tentang syubhat. Bertanya tentang perkara syubhat. Apa tujuannya bertanya tentang perkara ini? Supaya perkara ini tersebar, yang lain mendapatkan syubhatnya ketika tidak bisa dijawab dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kecondongan kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kemudian mereka mengikuti yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa tujuannya? Mengharapkan bisa timbul di sana fitnah. Bertanya tentang syubhat untuk menimbulkan fitnah. Wa batigha ta'wilih, dan berharap bisa mencari takwil yang sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan keyakinan mereka yang keliru. Ini pertanyaan atau pembicaraan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaid, terdapat
kesesatan. Pertanyaannya bukan bertanya untuk mendapatkan keimanan, bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi bagaimana orang-orang yang mendengarnya itu dapat syubhat juga. Mereka bertanya tentang mutasyabihat, tentang ayat-ayat mutasyabihat. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang memiliki ihtimalat katsira, memiliki kemungkinan-kemungkinan yang banyak, pemahaman-pemahaman yang acak, yang sebagian pemahaman tersebut adalah hal yang batil. Misal ayat-ayat yang dibawakan oleh orang-orang Khawarij untuk menetapkan bahwa dosa membunuh itu mengeluarkan seorang dari Islam. Orang-orang Khawarij meyakini ketika seorang membunuh maka dia dikeluarkan dari Islam. Apa ayatnya? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam, neraka. Khalidan fiha. Mereka artikan apa khalidan fiha? Mereka kekal di dalamnya. Kalau kekal, mukmin atau bukan? Dosa yang bisa mengekalkan seorang ini dosa apa? Dosa yang bisa menjadikan seorang itu kekal di neraka itu dosa apa? Sebutin coba. Syirik, 1, 2. Hah? Apa? Kufur. Apa bedanya syirik sama kufur? Hah? Apa? Murtad. Itu nanti salah satunya. Murtad itu termasuk dosa yang mengekalkan seorang di dalam neraka. Kita bahas dua yang pertama dulu. Kufur dengan syirik, apa bedanya? Apakah setiap kekufuran itu kesyirikan atau kesyirikan itu pasti kekufuran? Tidak setiap kekufuran itu kesyirikan. Karena jenis-jenis kekufuran itu banyak. Salah satunya kesyirikan. Tapi kesyirikan itu sudah pasti kekufuran. Dosa apa lagi selain dua ini? Tadi apa? Riddah. Seorang murtad dari Islam itu menyebabkan dia kekal di neraka. Apalagi nifaq akbar, munafik. Orangnya dikatakan munafik. Kemunafikan, ketika seorang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, kemudian menampakkan keislaman dengan lisan dan anggota tubuhnya. Dan ini seburuk-buruk orang yang ada di dalam neraka. Lebih buruk daripada orang-orang yang berbuat syirik. Lebih buruk daripada orang yang melakukan kekafiran yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, tentang orang-orang munafik, mereka dikatakan fid darkil asfali minan nar. Mereka di neraka yang paling bawah, atau kita sering dengar di keraknya neraka. Orang-orang munafik. Nah, ayat tadi dibawa kepada makna kekal di dalamnya. Padahal kalau kita lihat penafsiran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati tidak seperti itu yang mereka pahami. Orang-orang Khawarij membawa pemahaman mereka sendiri yang cocok dengan keyakinan mereka, yang cocok dengan akal dan hawa nafsu mereka. Mereka katakan orang yang membunuh kekal di neraka, atau dosa membunuh mengeluarkan seorang dari Islam, atau yang lebih umum pelaku dosa besar keluar dari Islam. Padahal ayat tadi dimaknai apa? Tulul mukth, atau kufrun duna kufrin, kufur asghar, atau tulul mukthi, lamanya tinggal di neraka, tidak berarti kekal. Karena ini bahasa Arab. Khalidina fiha, ini bahasa
bahasa Arab. Dan kenapa tidak dikatakan kekal di sana? Ada sebuah faidah dalam ayat-ayat yang lain, ketika seorang itu melakukan dosa kekufuran, biasanya disandingkan setelahnya, ketika setelah mengatakan khalidina fiha, ditambah apa? Abada, selama-lamanya. Nah ini pertimbangan para ulama kita rahimahumullah, para salaf rahimahumullah, ketika tidak mengatakan apa dosa membunuh itu mengeluarkan dari Islam. Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah seperti ini itu sejatinya atau hendaknya tidak dilakukan, tidak diberikan. Pertanyaan tentang apa? Hal-hal yang membawa atau memicu fitnah dengan atau bersumber dari ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian yang kesembilan, bertanya tentang sesuatu yang terjadi di sana, pertikaian di tengah-tengah para salaf. Bertanya tentang masalah yang di sana terjadi pertikaian di tengah-tengah para salaf rahimahumullah taala. Salah satunya apa yang terjadi pada Al-Khalifah Ar-Rashid Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kita kenal di sana ada perang Jamal, ada perang Siffin. Siapa dengan siapa? Kaum muslimin dengan kaum muslimin. Ketika mereka menuntut keadilan pasca terjadinya pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau ditanya siapa yang salah di antara mereka, apa jawabnya? Jangan dijawab. Ini pertanyaan-pertanyaan yang apa? Tidak beradab terkait dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah berikan tazkiyah kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Tapi tetap bakal ada orang-orang yang menanyakan hal tersebut. Dan hal itu pernah ditanyakan di zaman-zaman Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Beliau sendiri ditanya tentang peperangan Ahlus Siffin. Peperangan yang terjadi antara Ali ibn Abi Thalib dan kubu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Beliau ditanya, maka beliau menjawab, tilka dima'un asamallahu minha suyufana. Itu adalah darah yang Allah Subhanahu wa taala lindungi pedang-pedang kita darinya. Artinya enggak perlu kita ikut campur di dalam peperangan tersebut. Fal naqsim minha alsinatana. Apa jawab beliau? Hendaknya kita juga menjaga lisan-lisan kita. Allah sudah lindungi pedang kita untuk tidak ikut di dalam peperangan tersebut, maka jaga juga setelahnya lisan kita tanpa mengomentari fulan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kondisi yang lain, beliau pernah ditanya juga dengan pertanyaan semisal terkait dengan peperangan yang terjadi di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawab dengan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka itu adalah umat yang sudah berlalu. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka kerjakan, hasil dari apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum, dan kalian akan mendapatkan hasil dari apa yang kalian kerjakan juga. Dan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Kita kelak akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Maka jaga lisan kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi sejatinya tidak membawa manfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau pertanyaan-pertanyaan serupa terkait dengan apa yang terjadi pada guru-guru kita, pada masyayikh kita, atau bahkan pada imam-imam dakwah, atau bahkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, bertanya dengan cara
yang keras untuk mengalahkan lawan debat, lawan bicara. Dia bertanya dengan keras, tujuannya untuk mengalahkan. Dan ini terjadi ketika ada di sana adu argumentasi antara dua kubu. Dan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sifat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, salah satunya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia, dan manusia di sini yang dimaksud orang-orang munafik di zaman tersebut, ada yang ucapannya itu tentang kehidupan dunia membuatmu takjub. Di antara orang munafik itu ada yang ucapannya ketika berbicara tentang dunia membuat engkau takjub. Bahkan apa? Ia mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam hatinya. Artinya perkataan ini benar. Padahal apa? Wa huwa aladul khisam. Allah katakan padahal dia adalah orang yang sangat penentang, sangat keras penentangannya. Ini tentang orang-orang munafik. Salah satu sifat orang munafik aladul khisam. Nentangnya itu keras. Cara berbicaranya kepada lawan debatnya itu luar biasa keras. Tentang orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, balhum qaumun khasimun. Mereka itu orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang suka bertengkar. Suka apa? Bertengkar. Dan pertengkaran salah satunya dengan lisan, mengomentari dengan cara yang apa? Kasar, buruk, dengan menjelek-jelekkan dan seterusnya. Bertanya juga dengan cara sedemikian rupa, maka hal ini termasuk hal-hal yang tercela. Bukan sifat orang beriman. Orang beriman itu lisannya terjaga. Orang beriman itu lisannya terjaga, layyin, lembut. Orangnya itu samha, mudah memaafkan. Bukan apa? Mudah mencela, mudah mengomentari dengan komentar yang buruk, mudah bertanya tentang atau dengan pertanyaan yang apa? Menusuk, yang bisa menyakiti orang yang ditanya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kesimpulannya, di antara jalan untuk mendapatkan ilmu adalah dengan cara apa? Banyak nanya. Dalam kondisi ini banyak nanya itu apa? Terpuji. Tapi di kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan, banyak nanya tentang hal-hal tadi itu tercela. Maka bagi yang tidak mengetahui bertanya. Dan dikatakan banyak bertanya itu apa? Obat dari kebodohan. Banyak bertanya itu obat dari kebodohan. Yang nggak tahu nanya. Kemudian ketika disampaikan jawaban atau disampaikan ilmu, hadirkan yang kedua, hadirkan hati. Maka insyaallah taala betul-betul jawaban tadi akan menjadi obat bagi si penanya. Wallahu taala alam. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.